Yang ketiga yaitu agar menghindari money politik tadi, karena memang sangat membahayakan bagi kita semua. Oke, 12 tahun money politik rek ya. Agar tidak dikatakan proses pemilu kita ini adalah proses pemilu yang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sakinah. Nah, saat ini sedang ada di musim pergantian cuaca lah ya. Kita sedang berada di musim kemarau tapi juga kadang-kadang hujan. Nah, ini informasinya BMKG. Ini lagi berdinding kalau istilah orang Jawa. Jadi cuacanya agak ekstrim, kalau siang itu panas banget, kalau malam itu juga dingin banget. Nah, ini salah satunya menyebabkan kita itu akan gampang terkena penyakit, salah satunya flu. Nah, kalau flu saya kemarin 2 minggu yang kemarin itu juga batuk parah, kemudian juga pilek. Nah, sampai suara saya juga hilang. Nah, ngomong-ngomong suara nih, sebentar lagi ini juga akan pemilu. Nah, kira-kira bahaya nggak sih kita ketika suara kita itu tiba-tiba hilang seperti saat batuk? Nah, kita akan ngobrol dengan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Mas Muslim Bukhari. Assalamualaikum Mas Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, sudah beberapa hari ini. Agak kurang enak badan memang. Iya. Suaranya sih rotok glorok-glorok ya. Iya, masih glorok-glorok ini. Tapi bener, kemarin sempat itu ya, suaranya habis ya? Iya, rencana penjadwalan kemarin sempat kita cancel kan gitu. Ya memang dikarenakan ya ada batuk flu yang sangat berat kemarin itu, sehingga kita harus meng-cancel penjadwalan acara podcast hari ini. Nah, itu informasinya sahabat Sakinah. Kita sebenarnya sudah mau podcast beberapa hari yang lalu karena mungkin juga kecapean lah ya Pak Ketua KPU ini akhirnya menyiapkan pemilu nanti. Memang pemilunya nanti tanggal berapa sih Pak? Rencana kita laksanakan itu ada di tanggal 14 Februari Mas Safi. Ya, rencana kita tanggal 14 Februari 2024 untuk pelaksanaan pemilu secara nasional serentak. Pas Valentine berarti ya? Kalau bahasanya anak-anak muda. Bahasanya anak-anak muda itu Valentine itu adalah hari kasih kasih sayang. Nah, namun untuk acara pemilu ini itu kita kasih nanti kita ganti hari kasih suara. Hari kasih suara. Nah, anyar ini 14 Februari 2024 itu tidak hanya hari kasih sayang, juga hari kasih suara. Menarik. Nah, Pak, ini kemarin kok sampai drop. Saya kemarin sempat waktu mau ngundang itu kan sempat ketemu ya di kantor sampai kondisinya legrek lah kira-kira. Itu memang sekarang tahapannya sedang apa sih? Kayaknya repot banget itu. Iya, yang kemarin itu memang ada beberapa yang ininya berhimpitan, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga pencalonan anggota legislatif, yang kemarin memang banyak menguras waktu, menguras tenaga, menguras pikiran, hingga kita tidak tidur-tidur. Enggak tidur-tidur ya, kurang tidur sampai kurang tidur. Emang ngapain Pak yang paling berat di pendaftaran caleg itu ya? Iya. Apa yang kemudian berat itu? Iya, memang kita kan harus menerima yang mana ada 18 partai politik ya. Oke, 18 partai politik yang sudah dinyatakan lolos peserta pemilu 2024 nanti, yang mana mereka itu berbondong-bondong untuk mendaftarkan anggota DPRD-nya Kabupaten Mojokerto. Yang nanti ikut berkontestasi tentunya di 2024. Lah, itu waktunya mulai tanggal 1 hingga 14 Mei kemarin. Iya. Oh, artinya dalam jangka waktu 14 hari itu 18 partai politik ya? 18 partai politik. Itu mendaftarkan calon legislatifnya ya, itu betul, ke KPU. Itu total berapa Pak yang kemarin mendaftar? Iya. Yang didaftarkan itu kemarin hasil verifikasi administrasi sebanyak 723 anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang akan ikut berkontestasi. Nanti ya, yang terbagi di dalam 18 partai politik itu. Ini 723 orang calon legislatif. Ini sudah nanti yang akan
ditetapkan di apa istilahnya, daftar calon sementara atau daftar tetap, atau masih ada proses lagi nanti? Ada proses lagi. Setelah pendaftaran itu kan nanti kita lakukan yang namanya verifikasi administrasi. Oke. Yang mana ada syarat calon ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan syarat yang ditentukan oleh PKPU itu, sehingga harus semuanya bisa dipenuhi. Oke, artinya dari 723 calon legislatif ini nanti bisa berkurang ya? Masih bisa berkurang, Masih memungkinkan untuk kalau bertambah? Tambah nggak mungkin, gitu? nggak Mungkin ya? Iya, karena memang aturannya tidak boleh menambah. Oke, nah ini informasi bagi sahabat Sakinah yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nanti di pemilu 2024 ini ada sekitar 700 calon lah ya. Kalau totalnya hari ini masih belum ditentukan, yaitu 723 calon legislatif. Mereka ini mendaftarkan diri untuk jadi wakil sampean. Nah, ini nanti mau silakan dilihat siapa saja, mungkin nanti kapan diumumkan Pak siapa-siapanya yang akan jadi calon ini Pak? Nanti setelah ini penetapan ini ya, Penetapan BCT DJS ya. Oh, BCT nanti Oktober di awal Oktober ya. Oh, awal Oktober itu DJS nanti. atau sudah DJT? Sudah DJT. Oh, DJT. Sudah DJT. Oke. Otomatis di situ tidak ada kesempatan lagi untuk mengganti ataupun apalagi menambah, mungkin ya. Oke. Artinya di Oktober itu nanti akan ditetapkan daftar calon tetap orang-orang yang akan mewakili sampean di Kabupaten Mojokerto yang berasal dari 18 partai politik. Nah, kita sebagai pemilih nih Pak, harusnya bagaimana Pak? Ini kan kita milih wakil kita kan di DPR ya. Itu sebagai seorang pemilih yang baik itu sebenarnya harus gimana sih Pak? Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebagai seorang pemilih. Yang pertama, yang memang seorang pemilih itu harus bisa memilih tidak hanya dengan melihat figurnya saja. Namun juga ada visi misi ataupun programnya ketika mereka sudah jadi, sehingga nanti kita itu tidak salah pilih. Apalagi hari ini untuk orang berkampanye itu kadang juga kan gini, orang berkampanye itu yang menyuarakan visi-visi yang memang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat selaku pemilih. Oke, ya. Artinya kita harus tidak hanya angger milih gitu kan, ya, tidak hanya angger milih, tapi ya juga harus melihat ini siapa atau bagaimana sebelumnya gitu. Betul, kan ya. Rekam jejaknya itu juga penting. Oke, itu panduan dari Ketua KPU untuk sahabat-sahabat Sakinah sekalian yang akan nanti memilih di pemilu 2024. Nah, kalau di Kabupaten Mojokerto sendiri ini ada berapa istilahnya? Biasanya kan dibagikan ya. Kalau orang Suko milihnya masuk di daerah pemilihan. Iya, kalau di situ ada berapa daerah pemilihan? Oh iya, untuk Mojokerto ini kita bagi menjadi 5 daerah pemilihan. Yang mana untuk Mojokerto 1 kita menyebutkan Mojokerto 1 hingga Mojokerto 5 ya. Mojokerto 1 itu yang terdiri dari Kecamatan Mojosari, Bonggeng dan Ngoro. Untuk Mojokerto 2 ada Kecamatan Gondang, Jatirejo, Trawas, Pacet. Mojokerto 3 Suko, Puri, Trawulan. Mojokerto 4 di utara sungai, yaitu ada Kecamatan Gedek, Ndawar, Jetis, dan Kemlagi. Untuk Mojokerto 5-nya ini ada Kecamatan Mojoanyar, Gondang, Delanggu, sama Kutorjo. Ada 5 dapil itu yang nanti menjadi Medan Kurusetra. Apa itu Medan Kurusetra? Medan Kurusetra ini adalah medan ruang bertempurnya di acara film ini Mahabharata. Itu istilahnya Medan Kurusetra. Iya. Lahan pertempuran. Mereka nanti bertempur berarti Pak? Iya, bertempur istilahnya bukan bertempur secara fisik. Namun di situ kan istilahnya berlomba-lomba untuk saling menggait hati masyarakat untuk memilihnya. Betul. Ini adalah
kalau di bahasa lain pesta demokrasi. Pesta demokrasi. 5 tahunan lah ya, di mana masyarakat diberikan diberikan wadah, diberikan waktu untuk memilih wakil-wakilnya yang akan mewakili mereka untuk menyalurkan aspirasi. Aspirasi soal lingkungan nih, aspirasi soal kepentingan dan kebutuhan mereka, mungkin ya soal pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau dari 5 daerah pemilihan ini Pak Ketua, itu biasanya nih ada istilah kan, oh ini dapil panas, oh ini dapil dapil yang agak longgar. Nah, kalau di pemilu 2024 nanti, kalau menurut kacamata KPU atau ketua lah, itu dapil yang paling berat untuk saling antar calon ini kira-kira untuk sengit lah persaingannya untuk menggait massa, itu di dapil mana Pak? Iya, untuk kita di penyelenggara tidak pernah menganalisa terkait masalah mana yang rawan, meskipun kita analisa itu hanya untuk kita sendiri, antisipasi kita sendiri. Artinya se-Mojokerto 5 dapil ini juga sama-sama punya potensi untuk hal-hal demikian itu. Ya, namun memang kita lihat rumahnya ketua partai ya. Rumahnya ketua partai itu ada yang paling banyak ada di wilayah Mojokerto 5. Iya. Entah itu nanti berimbas pada persaingan yang sangat ketat atau tidak, kita tidak menganalisa seperti itu namun yang jelas ada banyak di situ. Ada berapa parpol? Ada berapa ketua parpol yang ada di Mojokerto 5 ini? 4 apa 3 ya? Itu ada di situ. Ya. Artinya nanti otomatis menjadi lahan perebutan yang ini ya, sengit di situ. Oke, karena ketua partai kan karena ya. Kalah kan kehormatan kan kira kan begitu biasanya. Nah, Mojokerto 5 itu Mojoanyar, Kutorjo, Bangsal sama Bangsal. Delanggu ya. Betul. Apa loh, ketua partai siapa katanya nyebut beberapa partai kok gak enak. Iya. Gak kesebut ya kan ya. Enak. Iki sensitif ya, engko iso disemprot panwas ya. Bisa disemprot partai politiknya. Gak usah kita sebut lah ya. Nah, dari 18 partai politik yang hari ini terdaftar ya, yang sudah resmi ikut pemilu itu, seluruh partai punya caleg di Mojokerto. Seluruh partai punya. Seluruh partai punya ya. Iya, seluruh partai punya, namun besarannya tidak sama. Artinya gini kan, Mojokerto itu kan ada 50 kursi ya, 50 kursi karena memang sama, tidak berubah mulai dari 2019 hingga sekarang ya tetap 50 kursi. Sehingga apabila masing-masing partai politik itu mencalonkan maksimal atau memenuhi semua kuota, maka mereka akan memenuhi 50 orang. 50 orang calegnya. Iya. 50 kursi dibagi di 5 daerah pemilihan. Iya, betul. Nah, itu berarti masing-masing 10 kursi berarti. Itu apabila ngisi maksimal. Enggak, maksudnya persebaran kursi. Artinya di setiap dapil 10. Tidak sama, Mas. Oh, tidak sama ya? Tidak sama. Apa yang membedakan itu, Pak? Yang membedakan adalah jumlah penduduk, dikarenakan memang untuk menentukan daerah pemilihan serta alokasi kursi itu ada patokannya berapa besarannya jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di suatu daerah pemilihan. Iya, soalnya ini memang ada rumusan-rumusan untuk menyusun daerah pemilihan. Misalnya untuk di Mojokerto 2, Gondang, Trawas, meskipun itu ada 4 kecamatan ya, Gondang, Trawas, Jatirejo sama kecamatan Pacet ya. Ada 4 kecamatan, namun di situ hanya ada 8 kursi. Hanya 8 kursi. Hanya 8 kursi, dikarenakan memang jumlah penduduknya kecil. Oke. Kalau yang paling banyak di antara 5 ini berapa? Yang paling banyak itu ada di dapil Mojokerto 1 ya. Ada 11 kursi. 11 kursi. Sama Mojokerto 4, Utara Sungai itu juga ada 11 kursi. Iya. 11, 8, 10. Betul. Nah, ini juga informasi bagi sahabat-sahabat sekalian. Ada beda-beda ini. Sama namanya nggo Mojokerto piro rek kira-kira? Mojokerto 3, 4 atau 5. Nah, itu pembagian dapilnya. Nanti bisa kira-kira iki calon kuwi kira-kira menang tak kalah.
Apa maneh kepengin dadi tim sukses iku hitung kan. Ono sing dadi tim sukses saya kira guyu tok arek-arek iya. Oke, Pak. Biasanya nih ya, kalau dalam kontestasi pemilihan, kita tahu pemilihan di Indonesia itu hari ini tuh hampir semuanya langsung ya, mulai dari pilihan lurah, Betul. kemudian pilkada juga, pemilu, apalagi ini juga serentak ya. Biasanya itu yang salah satu rame adalah soal money politik. Nah, itu kalau di Mojokerto gimana? Ada atau enggak sih sebenarnya money politik itu? Iya, money politik itu kalau umpama menganalogikan ibaratnya kayak suara kentut ya. Kentut loh, kok piye. Karena kan memang ya suaranya kayaknya ada. Oke. Entah realitasnya ada atau tidak kita juga tidak tahu. Yang jelas hingga saat ini belum ada yang ketangkep. Jadi pengalaman Mau sampean bilang ada gimana terusan? Oke. Nah, memang oke. berarti kan ada apa? Ada pelakunya, Oke, ada yang ada menerima, yang menerima, ada iya, yang iya. memberi dan ada yang melaporkan atau ada yang menindak. Oke. Namun hingga sampai saat ini kan tidak ada. Apakah itu dikatakan ada atau tidak? Saya juga kurang tahu. Sebagai penyelenggara gak wani rek ngomong ono Iya. gak iki ya. Iya, Sing betul. ngerti sampean iki sebenarnya ada ndak sih money politik? Pak Direktur ada ndak sih Pak Direktur? Itu ada nggak sih sebenarnya money politik itu, Pak? Waduh. Ya, artinya secara aturan hukum ya Iya. di Mojokerto selama pengalaman sampai sebagai ketua KPU itu Iya. belum pernah ada money politik karena belum pernah ada yang kemudian ditindak lah ya. Iya, betul. Kemudian jadi apa? Istilahnya jadi tersangka ya berarti ya. Iya, pastinya kan apa money politik itu yang apa memberi dengan yang menerima itu kan sudah ancamannya pidana. Oh, tidak hanya yang memberi berarti ya? Yang menerima juga. Yang menerima juga. Betul. Oh, iya. Koyokane gara-gara sama-sama terkena hukum ini ya. Iya. Aku nerimo yo wedi rek nek tak laporno kan begitu akhirnya kena dhewe ya. Iya. Wis tak sampe simpulno dhewe ta ono tagak iku kira-kira money politik yang ada di bawah. Ketua KPU ini gak wani jawab karena tidak ada bukti Tidak secara ada bukti secara secara otentik yuridis lah ya. yuridis juga. Oke. Gak ono money politik ning Mojokerto sampai detik ini. Ya, kita lihat nanti pemilu di 2024 ada atau tidak nanti ya. Iya, itu nanti kan untuk melakukan sosialisasi serta pendidikan pemilih itu sudah selalu kita sampaikan bahwasanya terkait masalah money politik itu ya ancamannya tidak hanya untuk yang memberi saja, namun juga yang menerima. Oke. Dan itu kan juga apa sangat fatal ya ketika kita hanya menerima uang. Itu kita ini apa dengan ancaman pidananya ndak nyocok lah kira-kira. Ndak Berapa nyocok. Pak ancamannya kalau ingat? Seingat saya sekitar 12 tahun nih kayaknya. 12 tahun? Iya kayaknya ancamannya itu. Pelaku money politik bisa dihukum 12 tahun. Baik pemberi ataupun penerima lah ya. Seingat saya seperti itu. Maksimalnya. Iya, Ngeri. Aduh. Tim sukses kok ya bahaya loh ya. Ya itu ancaman untuk para pelaku ya, money Iya. politik. Oke, semoga nanti di pemilu mendatang tidak ada money politik, kita menggunakan hak pilih secara cerdas. Iya. Kita berpolitik secara dewasa, pilih calon-calon sampean yang berkualitas agar juga nanti bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan ya Betul. di DPRD mulai dari kabupaten, provinsi sampai pusat kan ya. Iya. Itu biar ya kebijakannya pas karena orang-orang yang saya pilih ini orang-orang yang memang pas gitulah ya. Nah, nanti saat kita pemilu 14 Februari itu ya di hari kasih suara itu ya. Betul. Nah, itu ada berapa surat suara atau kita harus memilih berapa macam? Ada 5 macam ini ya. 5 macam surat suara. 5 macam surat suara, 5 macam pemilihan. Yang pertama anggota DPRD kabupaten, Oke. serta kota, anggota DPRD provinsi, anggota DPR RI, Heeh. terus anggota DPD DPR RI ya, serta presiden. serta presiden. Iya.
Untuk ini ya ada informasi juga mungkin yang akan kita sampaikan kepada yang nantinya ikut berkontestasi. Bacalek itu ya. Iya, calon-calon Ini kan ya, selain menggunakan metode yang dikatakan tadi money politik ya, itu kita penyelenggara khususnya di KPU itu ada ini ya, alternatif metode agar tidak menggunakan itu. Maksudnya gimana? Nah ya, aturan PKPU di kampanye itu biasanya membolehkan peserta pemilu memberikan bahan kampanye yang ditentukan bentuk jenisnya serta maksimal harganya oleh PKPU diatur. Ya hari ini memang belum keluar ya, belum keluar. Yang kemarin kita lihat saja, yang kemarin pilkada, yang kemarin waktu pilkada itu yang diberikan, yang boleh diberikan kepada pemilih ada penutup kepala, ada penutup tubuh. Iya, ada juga waktu kemarin memang masa pandemi juga masker, juga hand sanitizer itu boleh ya. Selagi angkanya tidak maksimal mencapai Rp60.000 setiap item. Maksimal Rp60.000 tiap item. Itu yang diperbolehkan. Itu aturan pilkada ya? Waktu pilkada kemarin. Itu di PKPU juga jelas diatur. Artinya sudah jelas diatur apa saja bentuknya yang boleh diberikan. Istilahnya tadi ada penutup kepala, ada penutup tubuh, dan juga macam-macamnya itu. Nah ini tips buat para caleg ini ya. Sampean dengarkan ketua KPU, sampean boleh memberikan bahan kampanye. Bentuknya mungkin topi. Kalau boleh. Penutup tubuh mungkin kaos ya kan? Mungkin kaos. Boleh. Apalagi Pak? Hijab untuk yang perempuan boleh. Hijab yang perempuan. Asal nilainya tidak lebih dari. Untuk hari ini aturannya belum. Belum. Sampean tunggu aturannya Pak Caleg, Bu Caleg ya. Sampean tunggu aturannya PKPU, nanti sampean diberi kesempatan untuk kemudian bisa memberikan bahan kampanye sebagai salah satu cara merayu para pemilih. Betul. Atau enggak merayu lah. Memberikan kepastian lah, pilihin aku lah, ngono lah kira-kira ya. Biar lebih mantep milihnya itu diberikan space. Nilainya kita tunggu PKPU yang terbaru. Kira-kira munculnya kapan PKPU itu? Lah itu belum tahu kan otomatis nanti menjelang masa kampanye, karena itu kan nanti untuk aturan proses kampanye. Kampanyenya kapan itu? Sekitar bulan November nanti. Karena kan memang masa kampanye hari ini beda dengan pemilu yang lalu ya, yang mana yang lalu itu sangat panjang, sekitar 6,5 bulan atau 7 bulan. Hari ini hanya 2,5 bulan, yaitu kalau dihitung dengan hari hanya 75 hari. 75 hari masa kampanye. Sak dapil petang kecamatan lah kira-kira cukup lah 75 hari bendino keliling ya. Atau nyebar pamflet atau nyebar apa lah kira-kira untuk bahan kampanye itu. Ada 700 sekian caleg, ada 18 partai politik, dan ada 5 jenis kartu suara yang harus kita pilih. Betul. Nah Pak, hari ini kan daftar pemilih tetap istilahnya ya, DPT ya. DPT ini adalah warga siapa saja yang diperbolehkan atau yang mempunyai hak pilih dalam pemilu. Hari ini DPT sudah ditetapkan? Sudah ya. Berapa Pak total jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Mojokerto ini? Untuk yang ke Mojokerto kemarin sudah kita tetapkan, yaitu sebanyak 855.926. 855.926. Itu yang terdiri dari laki-laki 421.584, untuk perempuan 424.342. Siapa waduh, ternyata ya masih DPT, waduh. Makanya kok akeh kepala daerah wedok kira-kira. Nah, Pak, hari ini DPT sudah ditetapkan. Nah, ketika saya nih umpamanya ya, aku pingin ngerti, aku ini terdaftar enggak sih nanggoni DPT? Aku nanti punya
hak enggak sih untuk milih di pemilu 2024 mendatang? Itu gimana cara ceknya? Itu sekarang KPU RI sudah membagi webnya ya, yang berkaitan dengan masyarakat bisa mengecek langsung melalui website DPT Online. DPT Online. Itu langsung di website, langsung ngetik saja di internet, di Google ya. Langsung ketik saja, di situ hanya tinggal memasukkan NIK-nya saja. Iya. Terdaftar berarti langsung bisa keluar di situ. Boleh pinjam HP-nya dong, Mas. Itu lihat yang sudah ngecek itu. Mas Andang, lihat dong. Itu nanti langsung bisa keluar, ada di TPS mana ya. Websitenya ini cek DPT online KPU. Nah, nanti silakan bisa langsung dilihat lah nanti ya. Ini nanti masuk, kemudian silakan masukkan nomor NIK sampean, nek gak apal yo sampean gowo lah KTP ini ya. KTP ini iki nanti sing kena ini di sini apa di sana ini? Di sana ya. Nah, ini cek DPT online kpu.go.id ya. Di sana langsung masukkan NIK. Anda akan langsung keluar, ini miliknya Mas Andang. Sudah ada nama pemilih, nomor induknya, sama nomor kakaknya juga. Iya. Terus juga sudah ditentukan nyoblos di TPS mana. Nah, ini silakan diakses kalau sampean mau cek. Monggo Mas, matur nuwun Mas Andang. Oke. Itu langsung cek aja. Nah, ketika Pak, saya ini adik saya lah mungkin ya, atau anakku guru lah ya, cilik anakku soalnya, adikku lah umpamanya. Nah, dia itu kira-kira umur masuk 17 itu di bulan Januari katakan, di tahun 2024 umpamanya. Nah, kita kalau syaratnya kan minimal 17 tahun kan. Betul. Nah, itu wah ini saya sudah terdaftar apa belum? Ternyata ketika cek di DPT online tadi ya, itu ternyata kita tidak terdaftar. Nah, itu terus gimana Pak prosesnya Pak? Iya, yang kemarin itu sudah kita mintakan kepada Dispenduk Capil. Ini yang terkait dengan masyarakat Mojokerto ini yang menjadi potensial pemilih istilahnya. Iya, menjadi potensial pemilih yang mana nanti ketika di hari H pemilu mereka sudah genap usia 17 tahun. Ya. Sehingga hari ini belum bisa kita masukkan ke DPT. Ya nanti hanya tinggal minta rekam KTP karena memang syaratnya harus membawa EKTP elektronik. Ya, sehingga nanti itu bisa menggunakan hak pilihnya pada waktu hari pemungutan suara. Oke. Artinya ini bahasa saya bukan bahasa KPU lah ya. Pokoknya sampean duwe KTP elektronik, maka sampean ini sah untuk memilih. Boleh untuk memilih meskipun tidak terdaftar di DPT. Iya. Tapi ada syarat tertentunya enggak untuk pemilik KTP ini? Itu nanti kan pastinya nanti masuk di DPT tambahan betul. Bisa menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12 siang. Setelah pukul 12 siang. Iya, akan kita layani nanti. Akan tetap dilayani. Pastikan KTP ini sampean urip ya, dan KTP sampean iku KTP elektronik. Nek beberapa kan kemarin ada yang kekurangan belangku masih bawa surat keterangan, gimana Pak? Syaratnya itu soalnya EKTP soalnya ya. Undang-undangnya KTP ya. Nah, berarti kalau masih belum punya EKTP, surat apa itu ya? Surat keterangan atau apalah itu ya. Itu segera itu minta rekam. EKTP ya ke Dispenduk Capil setempat. Nah, itu tuh memastikan bahwa sampean terdaftar sebagai pemilih. Meskipun tidak terdaftar pokoknya EKTP, punya EKTP sampean langsung bisa ke TPS mana Pak? Nyoblosnya Pak? Langsung ke TPS di rumahnya, otomatis di sekitar rumahnya. Jadi nggak boleh ya, umpamanya saya warga Trawulan gitu ya, sudah punya EKTP, tapi saya domisili di Puri umpamanya, itu nggak bisa kemudian nyoblos di Puri gitu? Bisa, syaratnya nanti itu kan masuk di pemilih pindahan.
Oh. Masuk di pemilih pindahan, syaratnya dengan mengurus formulir A5 untuk pindah memilih. Oke. Artinya kalau yang lebih enak berarti ya KTP Trawulan nyoblos nang Trawulan gitu kan ya. Betul. Meskipun kita sudah domisili di Puri umpamanya atau di domisili di kecamatan lain lah ya. Oke, itu informasi buat para calon pemilih untuk memastikan suara sampean atau hak sampean tidak hilang. Tidak hilang. Ojo sampai suaranya hilang kayak ketua KPU mang kan ya bahaya nek suaranya hilang. Kan sampean tidak bisa menentukan arah ke depan kira-kira ya apa. Iya. Nah, Pak, ini kan pengalaman di pemilu sebelumnya. Sama-sama pemilu berapa ya? 2019 ya? 2019. Oke. 2019 itu kalau tidak salah juga sama-sama ada 5 surat suara yang harus dicoblos. Sama juga ya. Betul. Ada presiden, DPR RI, provinsi, kabupaten dan DPD. Betul. Dewan Perwakilan Daerah. Nah, saat itu ya maaf itu kan ada banyak. Saya lupa kalau jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan se-Indonesia itu petugas TPS, KPPS lah ya istilahnya, itu yang kemudian tumbang. Ada yang sakit bahkan yang meninggal banyak kayaknya. Nah, ini kan sama. Apakah ini pemilu tidak mau KPU tidak melakukan antisipasi? Jangan-jangan nanti kelelahan lagi petugas KPPS ini gimana, Pak? Ya, yang kemarin sudah kita lakukan evaluasi ya. Mungkin di tingkat KPU RI sudah melakukan evaluasi ya terkait masalah ada banyak petugas kita di bawah itu yang meninggal, sakit hingga meninggal ya. Yang kemarin itu sehingga untuk rekrutmen ke depan ada kriteria-kriteria khusus yang mana hasil evaluasinya kemarin rata-rata ya yang meninggal itu usianya di atas 50 tahun. Oke. Sehingga aturan untuk rekrutmen anggota KPPS nanti maksimal usia 50 tahun. Oke. Lalu rata-rata yang kemarin meninggal memang ini memiliki penyakit penyerta. Ya, yang mana hari ini nanti kita juga sebagai salah satu syarat yaitu surat keterangan sehat yang tidak memiliki penyakit penyerta yang seperti halnya yang kemarin. Oke. Ada juga wacana yang kemarin sudah kita lakukan FGD ya. FGD. Dikarenakan memang untuk menyusun regulasi terkait masalah pungut hitung rekap. Ini hasil evaluasinya kemarin yang meninggal atau yang sakit itu dikarenakan memang lelah, dikarenakan waktunya sangat panjang untuk melakukan itu yang kemarin, sehingga ada muncul opsi yang kita sampaikan kepada masyarakat, harapannya mendapat masukan dari masyarakat. Ada 3 poin penting kemarin itu yang kita sampaikan. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan hitung kita buat secara ini panel. Secara panel. Ada 2, langsung hitung sekaligus. Oh. Misalnya anggota DPRD kabupaten hitung berjalan, anggota DPRD provinsi juga hitung berjalan. Oh, artinya bareng-bareng gitu ya? Secara bersama-sama. Yang mana memang ada petugas kita itu kan ada sebanyak 7 orang ya. 7 orang. Anggota KPPS ada linmasnya 2. Itu bisa kita bagi menjadi 2 untuk melaksanakan hitung secara bersama-sama. Sehingga harapannya bisa memangkas waktu yang cukup signifikan. Ya. Itu. Yang kedua, ini ada masalah yang kemarin itu yang terkait masalah menyalin hasil perolehan suara kepada formulir hasil kecil-kecil itu ya, yang ukuran A4 ya. Itu yang diberikan kepada yang memang orang berhak menerima, ada Bawaslu, ada saksi partai, yang mana itu sangat banyak sekali. Oke. Sehingga dengan angka yang sama kita harus menyalin dengan banyak lembar. Oke. Nah, itu yang menyebabkan juga mereka lelah. Nah, ini nanti yang kemarin masukannya itu adalah memberikan mesin scanner atau fotokopi di setiap TPS. Entah nanti bagaimana prosesnya kita juga tak tahu. Artinya nanti saat ngerekap dari hasil penghitungan itu tidak perlu menulis sebanyak 18 saksi umpamanya dari partai politik ya. Itu soalnya kan ada partai politik itu ada 18 otomatis. Itu kita asumsikan ada 18 saksi. Misalnya DPD, anggota DPD juga ada saksinya masing-masing.
juga presiden ada saksinya masing-masing, belum juga Bawaslu. Ya, itu juga sangat melelahkan, sehingga harapannya nanti kita nyalin satu saja, lalu kita scan di scanner. Iya. Oke. Ini wacana baru. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga adalah menyederhanakan formulir, yang mana formulir kemarin itu ya formulir form C1, habis itu ya ada banyak formulir lah, formulir, sehingga ini memang ya ribet, melelahkan memang. Melelahkan, untuk salah lebih besar potensinya. Karena salah tulis atau salah, ya biasanya seperti itu, sehingga nanti penyederhanaan formulir itu. Iya, karena memang ya kebetulan di beberapa kali pemilu atau pilkada itu kan TPS-nya itu di sebelah rumah saya memang. Iya. Bener memang. Kalau nyalin istilahnya formulir ya. Nyalin formulir itu memang ya sawir ya, dan kertasnya cuwilik sakmene lah kira-kira waktu itu. Ini empat. Yang diisi kira-kira segini lah yang diisi ya. Yang lain itu kan sudah ada print-printannya gitu kan ya. Tinggal ngisi nih kira cuwilik cilik, terus kalau seandainya sama dengan proses yang kemarin ya, bayangkan harus nyalin 20 lebih kayaknya surat suara yang sama. Kadang wis pegel iso keliru, ya kan ya. Nek wis keliru kok dilokno saksi-saksi, dilokno sapa maneh lah, kira-kira berat memang petugas KPPS atau petugas yang ada di TPS itu ya. Untuk nyalin ini saja lama, nyalin Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojosari, desa mana, terus TPS berapa. Itu kan sebanyak itu, sebanyak formulir itu. Makanya kemarin diwacanakan untuk lebih disederhanakan. Termasuk cara menghitung tadi. Karena memang sepengetahuan saya kalau dulu ngitung di TPS situ kan ya. Iya. Partai A ini dihitung mana dulu? Mamanya presiden dulu mamanya. Presidennya presiden 1, 2. Setelah itu baru selesai dihitung provinsi mamanya atau DPD. Nah itu yang dulu kan satu ini diwacanakan agar bisa 2 atau bahkan mungkin 3 kalau memungkinkan mungkin. Ya mungkin nanti kita lihat masukan dari masyarakat hasil FGD kemarin ya. Nanti pastinya itu buat sebagai dasar untuk PURI menyusun regulasi terkait pungut hitung mereka agar tidak ada korban lagi di petugas TPS. Nah, Pak, ini kan juga pemilu pertama yang kemudian bareng dengan pilkada atau pemilu kada. Apa istilah pilkada atau pemilu kada istilahnya? Pilkada sekarang ya. Nah, pilkada ini waktunya jaraknya berapa lama? Untuk pelaksanaan pilkada nanti rencananya akan digelar di bulan November, insya Allah di tanggal 27 November. 27 November. Sehingga hanya tinggal selesai 9 bulan apa 10 bulan itu ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 9 bulan. 9 bulan. Jadi setelah pemilu di Februari kita memberikan di hari kasih suara itu ya, kemudian di 9 bulan kemudian kita akan memilih bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur. Oh, gubernur dan wakil gubernur juga. Oh, nah ini nanti calonnya siapa, Pak, untuk pilkada gubernur dan ini? Belum hari ini. Oh, belum ya? Belum. Loh kok jadi nunggu pemilu baru? Iya. Untuk yang mendasari pencalonan bupati, gubernur, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur ini nanti hasil perolehan suara pemilu 2024 yang dipakai dasar untuk mencalonkan atau mengusung pasangan calon. Ini kira-kira kalau bulan itu kurang setahun lebih dikit lah ya. Iya. Apa sudah ada mungkin ya orang-orang yang kira-kira pengen nyalon terus besok KPU? Pak, syaratnya apa, Pak? Ada yang baru enggak? Sudah atau belum yang komunikasi di? Belum. Hari ini masih semua pada fokus pada pemilu ya. Oh, fokus pada pemilu. Harus dapat suara yang kemudian banyak agar bisa ngusung calon sendiri, gitulah kira-kira ya. Fokusnya di situ. Oke, Pak, mungkin terakhir ini ada pesan baik untuk caleg-caleg atau partai politik maupun bagi pemilih yang ada di Kabupaten Mojokerto. Monggo, Pak. Ya, pesan-pesannya nanti ketika
berkampanye yang memang yang paling penting langsung bersentuhan kepada masyarakat agar tidak menggunakan informasi yang tidak benar. Oke. Atau istilahnya hoax. Ya. Sehingga di situ tidak ada informasi yang tidak jelas sumbernya ya. Yang pertama, yang kedua agar tidak menggunakan isu-isu sara, sehingga akan menyebabkan perpecahan, tidak kondusif. Iya, tidak kondusif. Harapannya tidak menggunakan itulah di dalam masa kampanye, proses-proses kampanye. Yang ketiga yaitu agar menghindari money politik tadi karena memang sangat membahayakan bagi kita semua. Oke, 12 tahun money politik ya. Agar tidak dikatakan proses pemilu kita ini adalah proses pemilu yang mahal, agar tidak dikatakan seperti itu. Ya, betul. Nek money politik kan ya akhirnya mahal. Oke, ada lagi Pak Ketua? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Safi. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Mas Muslim Bukhori. Mang Pak, saiki Mas gonta-ganti, ginilah ya. Anjene Pak Ketua juga Mas Ketua. Nah, kalau ada apa-apa informasi soal pemilu yang Anda bingung mungkin, ataupun Anda iki ono informasi ini bener tagak. Nah, silakan menghubungi Ketua KPU atau menuju di kantor KPU yang berada di timur ya, timurnya perempatan Suko. Kantor KPU berada di sana. Silakan ke sana untuk mencari informasi paling update. Betul. Atau hari ini sudah ada PPK ya? Sudah ada PPK. Nah, sudah ada PPS. PPS juga sudah ada. Sudah ada PPS. Nah, PPS petugas pemungutan suara di tingkat desa juga sudah ada. Anda dapat informasi soal pemilu yang Anda bingung apa, atau pingin informasi soal piro si partai ini politik yang nanti itu ada 18 itu apa saja, silakan Anda untuk kemudian mencari informasi ke PPS. Nek gak patek percaya PPS karena tanggone nang kecamatan, di sana ada panitia pemilih kecamatan. Nek kurang lego maneh, silakan hubungi Pak Muslim Bukhori di kantor KPU Kabupaten Mojokerto. Begitu tadi, terima kasih Pak Muslim atas waktunya. Saya juga terima kasih. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat, terutama bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto yang akan menjadi para pemilih di pemilu mendatang. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenun, Pak Oke, Ketua. saya juga terima kasih atas undangannya.